ngomong kagak? Bentar. Sorry. Anda siapa ya? Ada perlu apa? Lu kagak kenal gue. Cuman gue kebenaran tadi lewat. Gue lihat rumah lu nih. Auranya jelek, buruk banget. Dan gue ngerasa di rumah ini ada benda-benda jahat yang ditanam. Satu lagi. Lu tuh udah dipelet. Lu jangan sembarangan ngomong. Gue baik-baik aja, lu lihat gue baik-baik aja. Orang aneh lu pergi deh mendingan. Benar, lu baik-baik aja. Tapi lu lihat deh, mata lu aja udah beda ngeliatnya. Ini orang bener-bener. Lepasin. Diam lo. Lepasin. Toh. Tat, ini orang udah dipelet, Tat. Lepasin. Dia kesurupan, dia ngamuk, Tat. Tolongin, Tat. Bacain, Tat. Lepasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bawa kenal nah. Ayo. Lapor komandan. Ini hasil visum dari tim forensik. Luka di kepala korban bukan dikarenakan terjatuh, komandan. Lukanya cukup dalam dan kemungkinan besar luka ini terjadi akibat hantaman benda tumpul, komandan. Iya, dan di tubuh korban juga tidak ditemukan adanya patah tulang. Jadi kemungkinan laporan awal yang bilang kalau korban terjatuh karena terpleset itu tidak beneran, Dan. Iya. Kalau memang jatuh terpleset, at least ada memar. Atau mungkin patah tulang. Tapi yang luka hanya bagian kepala belakang. Bawa surat penggeledahan. Kita langsung datangi rumah korban malam ini juga. Siap, Dan. Siap, Dan. Nyadar lu. Semoga dengan air doa ini biar dia sadar. Saya di mana? Kamu ada di dalam rumah. Dan kamu tadi pingsan di luar. Dan sekarang saya bawa ke dalam. Gue bilangin ya, lu tuh udah dipelet. Lu sekarang di rumah si Dita. Karena lu udah kawin sama adeknya. Gak mungkin. Saya gak mungkin nikah sama Gea. Saya itu cinta sama Dita. Iya, gue paham. Tapi lu tuh udah dipelet. Dipelet gimana? Saya ini gak ngerasa apa-apa. Saya aja gak tahu kalau saya nikah sama Gea. Pelet itu nggak selalu langsung terasa, Mas Jaki. Kadang pengaruhnya halus. Bisa masuk dari makanan, dari minuman, atau benda yang tersimpan di rumah. Waktu pertama kali kena pelet, pikiran korban dikaburkan. Apapun yang diperintahkan orang yang ngerjain terasa benar dan wajar. Itu sebabnya kamu bisa nurut, bahkan sampai nikah tanpa sadar. Ya benar. Orang dipelet tuh bisa lupa sama perasaan aslinya. Lagi pula dia akan lupa sama rasa sayang sama orang lain. Karena cintanya sudah dikendalikan. Lu pasti ngerasa lu wajar-wajar aja, normal-normal aja. Karena lu tuh udah dikendalikan. Tadi, waktu saya bacain doa, pengaruhnya mulai lepas. Karena itu, kamu mulai sadar dan bingung dengan keadaan kamu sendiri. Itu tandanya sihirnya sudah melemah. Saya rasa media yang dipakainya harus dicari dan dimusnahkan agar pengaruhnya hilang total. Maaf, tadi saya nggak sengaja dengar. Jaki, katanya lu kena pelet, apa itu benar? Iya, tapi Pak Ustadz bilang orang yang dipelet itu nggak ngerasain apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi gue sendiri juga nggak tahu kalau gue nikah sama Gea.
Gimana mungkin? Ya itu yang tadi gue bilang. Gue bener-bener gak ngerasain apa-apa. Oh iya, lu ngapain di sini, Sat? Kami datang ke sini untuk melakukan penyelidikan terkait kematian dari ibu mertua lo. Jovi, surat penggeledahan. Siap, Dan. Ini surat perintah penggeledahan. Bu Evi meninggal? Kok gue gak tahu sih? Babe, Babe. Babe kenapa ada di sini? Atau Babe kenal juga sama Zaki? Tadi gue lihat ada orang kesurupan. Gue mampir aja. Oh, kirain Babe kenal sama Zaki juga. Kagak, gue gak kenal. Jovi Boy, silakan lakukan penggeledahan. Siap, Dan. Satria, Apa, Be? lu jangan ngomong begitu. Biasanya orang kalau main dukun tuh, pasti ada media yang ditanam di tanah. Coba lu bongkar di sono tempatnya. Bongkar. Be, kita lagi nyari bukti pembunuhan. Bukan guna-guna. Lagian ini tahun 2025, Be. Mana ada pelet, guna-guna, dan sebagainya. Nah ini nih, gua kagak demen sama lu nih, deketin anak gua nih begini nih. Lu ngebantah aja kerjaannya. Sama orang tuanya ngebantah. Ayo bongkar. Periksa. Ya, Jovi. Tolong kamu gali tanah sekitar situ. Memang ada gundukan. Coba diperiksa ya. Siap, Dan. Apa itu, Jovi? Ada paku dan foto. Foto. Jangan. Zaki, jangan merusak sidik jari. Saya yakin ada sidik jari pelaku di sana. Jadi Dita wajahnya rusak terus perutnya membesar gara-gara ini. Tapi siapa yang tega ngelakuin ini ke Dita? Komandan, saya menemukan pakaian ini di tong sampah. Ada noda darahnya juga, Nan. Sat, bajunya Gea. Kok bisa? Baju Gea? Iya. Terus sekarang Gea ada di mana? Ya lu kagak tahu si Gia di mana. Si Gia tuh di rumah sakit sekarang. Sana lu periksa. Ya udah, Bayu, bawa barang bukti ini kita ke rumah sakit sekarang. Jovi, itu juga dibawa. Siap, Dan. Ayo, ikut. Buset dah. Main pergi aja gua ditinggal. Gua ikut. Sakit! Iya, kamu tenang ya. Kalau kayak gini nanti makin sakit. Pergi! Bang, tolong lihat Bang apa yang terjadi. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Aku nggak pernah guna-guna kamu, Mbak. Bukan aku yang bunuh kamu, Mbak. Jahat.
Dita lagi ngasih hukuman ke si Gea. Tolong suruh dia berhenti, Bang. Jangan sampai kemarahannya itu jadi dendam yang bikin dia sengsara. Dita, udah cukup. Gea itu udah nerima hukumannya. Tidak. Dia harus lebih menderita. Sakit. Gea, udah lebih baik kamu ngaku aja. Kamu kayaknya udah goda-goda aku sama Dita. Dan kamu juga udah ngebunuh ibu kamu. Aku nggak nyangka kamu sejahat itu, Ge. Enggak, Mas, bukan aku, Mas. Ya, ya ampun. Mbak, aku yang melakukannya, Mbak. Aku yang guna-gunain kamu. Kalau Mas Jaki, aku iri sama kamu, Mbak. Karena kamu selalu gak bersikap adil sama aku. Dan aku juga yang ngebunuh ibu, Mbak. Sat, gue minta tolong, lu penjarain aja nih orang. Mas, enggak mau, Mas. Ge, aku benci sama kamu. Mulai sekarang aku talak 3 kamu. Dan semua yang sudah terjadi akan diproses secara hukum. Bukti sudah kami dapatkan. Dan pelakunya juga sudah mengakui semuanya. Artinya, Gea, kamu harus diadili secara hukum. Aku gak mau di penjara. Mas, jangan, Mas. Cukup, Gea. Kamu harus bisa tenangin diri. Harusnya kamu itu sadar dan terima hukuman kamu. Aku gak mau di penjara, Sus. Tolong, Sus, aku gak mau di penjara. Aduh. Sakit. Aku gak mau di penjara. Aku gak mau di penjara. Dit, semoga kamu tenang di sana ya. Orang yang udah ngebunuh kamu dan ibu kamu udah ketangkep. Aku sangat merindukan kamu, Dit. Jaga diri kamu baik-baik ya, Mas. Gue tahu rasanya kehilangan, apalagi kehilangan orang yang paling kita cinta. Rasanya kayak lu udah gak mampu lagi untuk jalanin hidup. Karena lu kehilangan separuh dari jiwa lu. Kayaknya ada yang ngikutin aku deh. Perasaan aku kenapa jadi nggak enak ya? Mana Bang Jalil lagi pergi? Aku nggak bisa kan seenaknya berubah jadi Laras. Kalau Bella sama Bu Astari yang ternyata ikutin aku, terus mau berbuat jahat gimana?
Halo, misi berhasil, Bos. Bagus. Kok ada asap sih? Tolong, ada kebakaran! Tolong! Gimana hasilnya, Bel? Berhasil, Tante. Pokoknya semua rencana berjalan dengan perfect. Dan rencana Tante emang bener-bener paling the best. Dan Tante nggak perlu khawatir. Karena orang suruhan aku itu udah profesional banget. Dan dia nggak akan pernah bisa dilacak. Lagian aku juga udah bayar dia mahal. Emang keluarga Bella sangat berpengaruh. Rencana jahat seperti ini aja mudah bagi mereka. Apalagi ke suamiku yang sampai sekarang belum bisa terungkap. Ya udah, Bel. Ayo kita ke rumah sakit. Buat kita cek keadaannya Sekar gimana. Ya Tante, let's go. Kebakaran! Suster, ada apa ini? Terjadi kebakaran di ruang Dina tuh. Suster Sekar terkunci sendirian di dalam. Kebakaran dan Suster Sekar ada di dalam. Kenapa pada diem? Kenapa nggak nolongin? Sekar, Sekar, kalau kamu denger aku, jawab Sekar. 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 Sekar, kalau denger aku jawab, Sekar. 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 Sekar bangun, Sekar. Sekar bangun, dengar aku, Sekar. Sekar. Sekar bangun, Sekar. Sekar. Janji kamu harus kuat ya. Aku bakal selamatin kamu. Aku gak akan mau kehilangan orang yang berharga dalam hidup aku untuk sekian kalinya. Bertahan demi aku, Sekar.